Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita terus bersyukur karena tak terasa kita sudah di minggu pertama bulan Februari, dan perlahan-lahan kita sedang makin dalam, makin jauh memasuki tahun 2023. Nah saudara, hari ini saya ingin bawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Tema bulanan kita bulan Februari adalah Don't worry, jangan khawatir ya, atau bicara tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, ini adalah satu teks ayat firman Tuhan yang sangat terkenal sekali, yang membawa kita boleh mengerti akan kekhawatiran. Nah, hari ini ya kita mulai dengan tema mingguan yang berbeda. Nanti sepanjang bulan Februari ini kita akan melihat tentang kekhawatiran itu dari berbagai dimensi. Hari ini kita akan lihat apa itu kekhawatiran. Ini bicara seputar studi katanya, maknanya, artinya ya, dan juga apa yang harus kita ketahui di sana, gitu ya. Nanti minggu depan kita akan bicara kekhawatiran itu tanda orang tidak percaya Tuhan. Nah, ingat ya, khawatir itu tanda orang tidak percaya Tuhan. Yang itu minggu depan. Minggu ketiga kita akan lihat akibat atau bahaya dari kekhawatiran. Ini akan disampaikan oleh pendeta tamu, yaitu pendeta Harris ya, dari Pembri ya. Kemudian minggu terakhir nanti saya lagi cara mengatasi kekhawatiran. Jadi sepanjang bulan ini itu bicara tentang jangan khawatir ya. Nah, apa tujuannya? Supaya sepanjang sebulan ini saya berharap kita bisa diberikan kekuatan tentang yang namanya kekhawatiran, sehingga saudara bebas dari kekhawatiran. Orang di luar sana sedang khawatir di tahun ini, orang di sebelah sana juga sedang cemas-cemas ya, sedang mulai gelisah dengan tahun 2023 yang diramalkan tidak enak gitu ya. Tapi di sini Tuhan ingin membebaskan kita dari kekhawatiran. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, biarlah itu melepaskan kita dari jebakan yang namanya kekhawatiran, dan kita juga boleh menang terhadap kekhawatiran dan merdeka dari rasa khawatir. Amin. Nah, inilah yang kita harapkan, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara, hari ini kita akan melihat kekhawatiran itu apa sih? Apa kata Alkitab tentang kekhawatiran? Apa arti dari ungkapan jangan khawatir?
Janganlah khawatir, gitu ya. Ini penting. Nah, hari ini saya cuma punya 2 poin saja. Yang pertama adalah apa itu khawatir atau kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-25 tadi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ayat 25 ini dimulai dengan 2 kata. Ungkapan Yesus pertama kali kepada para muridnya, dia mulai dengan 2 kata yang menarik. Janganlah khawatir. Saudara, 2 kata ini menarik untuk diselidiki. Yang pertama adalah kata janganlah. Kata yang kedua adalah khawatir. Nah, saudara, apa arti asli dalam bahasa aslinya sebenarnya? Kata janganlah itu ya, dalam bahasa aslinya itu me, ya, me, yang berarti tidak. Tidak, atau yang kedua, janganlah. Yang ketiga artinya jangan lagi. Dan yang keempat artinya adalah supaya jangan. Artinya ini kalimat larangan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kata yang kedua tadi adalah kata khawatir. Nah, khawatir itu di dalam bahasa aslinya merimnao, ya, merimnao sebenarnya. Dan artinya apa? Itu bicara tentang merasa khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu artinya. Atau merasa gelisah dengan sesuatu yang belum tentu jadi. Atau merasa cemas gitu ya, dengan sesuatu yang belum tentu datang, yang menghancurkan kita. Jadi itu artinya daripada merimnao. Nah, kalau 2 kata ini digandengkan, ketika Yesus bilang janganlah khawatir, maka artinya apa? Janganlah kamu merasa khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Janganlah kamu merasa gelisah dengan sesuatu yang belum tentu jadi. Yang ketiga, janganlah kamu cemas dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, ini adalah pengertian tentang 2 kata itu. Jadi ketika Tuhan bilang janganlah khawatir, saudara-saudara, dari makna yang menarik di balik 2 ungkapan ini, akhirnya kita dapat simpulkan begini, bahwa ungkapan Tuhan Yesus janganlah khawatir ini adalah sebuah perintah. Sebuah perintah yang harus dilakukan, yang harus diterapkan dalam diri kita. Ya, suatu perintah yang harus saya indahkan, yang harus saya dengar. Kalau Tuhan bilang janganlah kamu khawatir, maka saya mesti tidak khawatir. Saya harus menata hidup saya supaya nggak khawatir. Ini perintah. Saya nggak bisa abaikan. Oh Tuhan Yesus, betul kamu sih ngomong janganlah kamu khawatir. Ya, karena kamu Tuhan sih. Saya kan beda Tuhan Yesus. Saya lemah loh. Saya manusia berdosa. Ya bolehlah saya khawatir dikit-dikit. Saudara, kalau lihat daripada dalamnya pengertian, tegasnya perkataan Yesus ini, sebenarnya Tuhan tidak ingin kita khawatir. Jangan khawatir. Jangan lagi. Supaya jangan lagi. Tuhan gak mau kita khawatir. Ya, karena itu gak ada istilah ya saya kan beda, saya manusia berdosa, yang wajar dong saya khawatir dalam hidup saya. Sebenarnya tidak, saudara. Ya, Tuhan betul-betul melarang kita. Makna yang kesimpulan yang kedua adalah Tuhan memang tidak mau, tidak menginginkan dan juga tidak menghendaki kita khawatir. Ya, dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi iya ya, kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya sebenarnya perkataan Jokowi itu saya pikir ada benarnya. Ya, ketika dia bilang kata orang tahun ini berat, tahun ini gelap. Waduh, betul kita dengar pemimpin kita, presiden kita ngomong kayak gitu, kita udah khawatir dulu kan. Tapi kalimat belakangnya itu coba dengar. Dia bilang apa? Saya bilang itu di sana. Tapi Indonesia belum tentu.
Nah, ya. Itu di sana, tapi di sini belum tentu. Kalaupun itu terjadi, tetap nggak ada alasan untuk kita khawatir. Ini menarik ya firman Tuhan ini. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi, makna lebih dalam. Rupanya kata khawatir itu, saudara, itu juga memiliki dua makna yang lain. Makna yang pertama adalah berpikir sebenarnya. Ketika orang itu khawatir, itu ada kaitannya dengan pikiran. Ketika seseorang khawatir, itu ada kaitannya dengan cara dan sistem dia berpikir. Sebenarnya itu ada, ya. Jadi kekhawatiran itu sangat berkaitan dengan cara kita berpikir. Nah, maksudnya gimana, Musa? Misalnya gini, ketika kita sakit, langsung kita ngomong, bukan ngomong, kita berpikir, aduh, saya sakit, belum ketahuan sakit saya apa ya? Jangan-jangan kanker stadium 4 gitu ya? Atau jangan-jangan saya kena penyakit berat yang lain. Terus nanti kalau saya kena kanker yang stadium akhir, waduh, itu biayanya besar, bisa ratusan juta. Ya kalau sembuh, stadium 4 itu kemungkinan sembuhnya kecil sekali. Waduh, ntar kalau saya mati, ini anak saya masih kecil, siapa yang merawat? Siapa yang akan memberkati keluarga saya? Siapa yang akan pelihara mereka? Aduh Tuhan, udah mulai khawatir. Nah ini yang saya katakan, kekhawatiran itu ada kaitan dengan berpikir, dengan cara berpikir kita. Ini ada, saudara. Ya, orang yang tidak bisa menata pikirannya, orang yang tidak bisa menguasai pikirannya kemana-mana gitu ya. Padahal peristiwa itu belum terjadi. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu belum terjadi, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Seolah-olah apa yang ditakutkan itu sudah terjadi. Beberapa hari yang lalu, saudara, 2 minggu yang lalu, saya mendoakan satu ibu yang sedang sakit di rumah sakit Tanjung Priok, ini apa namanya saya lupa, Koja, rumah sakit Koja. Ya, beliau itu rupanya ada hubungannya dengan almarhum istrinya pendeta Edi Tendian yang GP Kris Malang. Ya. Jadi dia minta saya pergi doakan. Saya pergi doakan. Rupanya ibu ini memang komplikasi berat sekali. Diharapkan dia sudah mati waktu saya pergi doa itu. Bahkan keluarganya ikut Zoom langsung live di situ. Waktu saya doakan dia, mereka juga doa dari tempat mereka masing-masing. Dan salah satu yang mereka harapkan saya doa itu, karena dia udah lama sekali tidak ada perubahan, mereka bilang serahkan dia sama Tuhan lah. Kita nggak tahu lah kondisinya. Biar setelah doa ini, ya biarlah dia langsung dipanggil Tuhan. Itu sebenarnya maunya keluarga besar. Gitu. Ya seperti gereja Injili, pendeta Injili kalau doa ya, kalau Tuhan kasih sembuh puji Tuhan, kalaupun tidak kita mesti siap. Ya. Apapun terbaik sama baiknya, apa itu yang terbaik bagi Tuhan, ya kan, kita ikuti saja. Nah itu yang saya doakan. Setelah saya doa sampai 1 jam di situ, akhirnya saya pulang. Nggak lama, seminggu kemudian mereka pindah ke SPAD gitu. Karena ternyata ada kemungkinan ada kanker darah gitu ya. Tapi yang menarik, saudara-saudara, yang saya mau ceritakan adalah anak pertamanya seorang ibu yang menjaga dia, nangis sepanjang hari, sepanjang waktu. Dia sering WA saya, aduh Pak Pendeta tolong doakan saya up dan down, tolong doakan saya ini kadang semangat, kadang saya menangis katanya. Ya sabar, kami doakan. Dia pernah ikut komisi wanita Zoom satu kali. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dia WA saya kayak gini, saya baca WA-nya. Dia bilang gini, pagi Pak Pendeta, kenapa sih harus ada kesakitan, kesedihan dan kematian? Tuhan kan bilang kalau Ia akan memberi masa depan yang penuh harapan. Tetapi kenapa masa depan seperti tidak ada? Lalu buat apa orang hidup
orang bekerja, orang berjuang, kalau ternyata ujung-ujungnya adalah kesedihan dan kematian. Wah, ini ibu ini kasih WA kayak begini, dan dua langsung pikiran saya. Pertama, dia memang sedang down luar biasa. Dia rasa sangat-sangat tidak ada pengharapan nunggu mamanya yang berlarut-larut. Tapi yang kedua, saya pikir ini jemaat korban mendengar pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab berkhotbah. Kan kalau pendeta-pendeta tertentu itu kalau khotbah itu, "Woi, percaya Yesus, penyakit pasti sembuh. Percaya Yesus, urusan pasti lancar. Percaya Yesus, engkau bukan turun, kau akan terus naik. Percaya Yesus, kau akan bukan jadi ekor, akan jadi kepala terus. Percaya Yesus, pasti jadi kaya, kau kan anak raja, pasti anak raja juga kaya." Jangan-jangan ibu ini korban khotbah yang demikian. Nah, saya bilang, boleh nggak saya telepon? Oh boleh Pak Pendeta. Saya bimbinglah dia, panjang deh Pak. Ya, saya bilang, penderitaan, kesakitan dan kematian itu akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah ada sejak Adam dan Hawa. Alkitab menyatakan fakta ini terbuka kok. Asal kita baca Alkitab, yang namanya penderitaan, tantangan, kesulitan, kesusahan, air mata, sampai pada kematian itu akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Ini adalah fakta kita. Ya, Tuhan hanya memberi janji nanti setelah mati baru kita akan kena pengharapan yang hidup yang penuh pengharapan itu ada di sana, yang benar-benar punya kehidupan kekal. Jadi ibu mohon maaf ya, jangan dengar khotbah yang khotbah tentang Injil, khotbah tentang Alkitab seolah-olah inti daripada Injil itu indah semua, enak semua. Saya bilang enggak. Ya, Tuhan betul-betul memberitahu kita bahwa di dalam firman Tuhan kita menemukan ada banyak orang yang taat sama Tuhan, tapi hidupnya juga menderita luar biasa. Dan bahkan ujung-ujungnya mati tanpa, mohon maaf, matinya tragis lagi. Gitu ya. Jadi ini penting gitu. Jadi ibu ini, oh iya Pak Pendeta, mohon maaf gitu ya. Akhirnya dia bisa memahami apa yang saya bilang. Nah, yang saya maksudkan begini, ini dari cara berpikir. Kekhawatiran itu ada kaitannya dengan cara berpikir. Kalau cara berpikirmu terus seperti liar seperti tadi kemana-mana, kau akan jatuh di dalam yang namanya kekhawatiran. Ya. Nah, yang kedua, makna dibalik daripada khawatir yang ini adalah membagi. Artinya itu ketika seseorang khawatir, dia sedang membagi dirinya atau dia sedang mendua hati. Nah, pernah mendengar istilah mendua hati? Orang yang bimbang itu adalah orang yang mendua hati. Orang yang khawatir itu juga sebenarnya orang yang mendua hati. Jadi orang kalau khawatir, pasti saat itu dia lagi sedang mendua hati. Dia mulai meragukan Tuhan satu sisi. Dia mulai percaya kepada apa yang iblis katakan di satu sisi. Dia sudah mulai bimbang, ya. Dia mau pilih yang mana dia nggak tahu, dia bingung. Dia mau pegang yang mana ini, mau sini atau sini, dia nggak tahu. Dia mau arah kemana, mau ke situ atau mau ke sini, dia bingung. Mau percaya yang mana, percaya Tuhan atau percaya kata iblis di dalam dunia ini, fakta yang ada di dunia ini dengan penderitaan dan segalanya, dia nggak tahu. Jadi orang kalau lagi mengalami kekhawatiran, dia sedang mendua hati, dia sedang bingung begitu ya. Nah, karena itu jelas sekali Alkitab, Tuhan hanya satu arah. Tuhan hanya ingin kita percaya apa kata firman. Karena itu kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah jangan kamu khawatir. Nah, ini penting saudara. Nah, perlu kita hati-hati di sini ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hidup kita memang tidak pernah bebas dari yang namanya tantangan, kesulitan dan pencobaan. Tidak pernah bebas. Bapak Ibu bangun tidur aja begitu buka mata langsung ketemu masalah, bukan? Bapak Ibu melangkah dikit dari kamar, dari tempat tidur udah ketemu problem kan?
Selama masih digelar di dunia ini, selama engkau masih hidup di dunia ini, hidupmu akan penuh dengan tantangan, kesulitan, dan apapun itu. Jadi ini penting. Itu sebabnya ayat 34 menyebutkan, dia mengakui fakta ini, saudara. Dan fakta ini, dia katakan bahwa hidup manusia itu selalu memang menempel dengan yang namanya kesusahan. Ayat 34, Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus saja mengakui kok, setiap hari itu punya kesusahannya sendiri. Karena itu dia bilang, ya udah jangan berlarut-larut. Kalau kesusahan untuk hari ini, hadapi saja. Yang besok kesusahannya lain lagi. Harusnya begitu kan? Nah, engkau sebagai mahasiswa, engkau sebagai kepala rumah tangga yang cari pekerjaan, yang bekerja, membanting tulang untuk menghidupi keluargamu gitu ya. Ingat, kesusahanmu hari ini sudahlah, hadapi aja. Nanti besok ada yang lain lagi. Jadi ini menunjukkan satu fakta bahwa setiap hari hidup kita ini diperhadapkan dengan problem, dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan, bahkan masalah sekalipun. Ini penting, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan apa? Ya, betul hidup kita ini melekat dengan bermacam-macam kesusahan dan pencobaan. Tapi Tuhan mau kau jaga pikiranmu dong. Jangan meliar kemana-mana sehingga membuat kau terjebak dalam kekhawatiran. Yang kedua, jaga juga hatimu. Jangan sampai mendua. Kau sudah mendua begini, kau mulai meragukan Tuhan yang kau percaya hari ini. Kau mulai berpaling kepada apa yang dunia katakan. Hati-hati, saudara-saudara. Hidup memang melekat dengan kesusahan, pencobaan. Tetapi Tuhan ingin kita jaga pikiran kita, jaga hati kita. Karena kekhawatiran itu berkaitan dengan sistem berpikir dan juga dengan hati yang mendua. Orang percaya diajar untuk satu hati saja. Itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, jangan percaya yang lain. Percayaku, percaya saja kepada. Jelaskan, firman Tuhan berkata demikian untuk kita. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa saja sumber kekhawatiran menurut Tuhan Yesus di dalam bacaan kita tadi? Nah, di dalam bacaan kita tadi, Tuhan menyebutkan ada 3 macam sumber kekhawatiran, sumber utama kekhawatiran manusia. Di situ dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan. Yang kedua, akan apa yang kamu minum. Dan yang ketiga, akan apa yang kamu pakai. Oh, berarti sumber kekhawatiran utama manusia apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Oh, mungkin kalian protes musa ya. Oh, kayaknya Alkitab nggak tahu yang lainnya. Kita juga butuh duit kok. Nggak ada sebutan duit ya. Kan kita juga butuh yang lain-lain gitu. Sebenarnya makanan, minuman, dan pakaian itu mensimbolkan kebutuhan dasar kita, ya, primer maupun sekunder, dua-duanya bicara tentang itu, ya, atau pangan, sandang, dan papan, semuanya bicara tentang itu sebenarnya. Tuhan ingin menyimpulkannya dengan 3 kata yang sederhana ini. Nah, jadi ini bicara tentang apa? Tuhan Yesus tidak bermaksud melarang engkau cari makanan yang banyak, mengumpulkan makanan yang banyak untuk keluargamu. Tuhan gak larang itu. Tuhan juga gak melarang engkau mengumpulkan harta yang cukup buat masa depan keluargamu. Tuhan gak larang itu. Tuhan juga gak melarang engkau menyiapkan tabungan yang cukup untuk keluargamu. Tuhan gak larang itu. Tapi yang Tuhan larang adalah gara-gara makanan, minuman, dan pakaian atau harta kekayaan itu, engkau melupakan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Yang kedua, gara-gara pakaian, makanan, minuman, apalagi harta dan kekayaan itu, engkau melupakan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan tidak mau. Kumpulkan silakan, tapi jangan kau melupakan Tuhan. Karena itu di dalam ayat 33 Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo kita hafal bareng-bareng ya. Kita sebut, pasti hafal kok.
Ya, coba kita dengan suara yang nyaring. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, jelas sekali Bapak Ibu. Jadi Tuhan gak melarang kita cari makanan yang cukup, yang harta kekayaan yang cukup untuk masa depan keluarga kita. Tuhan gak larang. Tapi yang Tuhan larang, jangan sampai gara-gara itu engkau tidak cari kerajaan Allah. Jangan sampai gara-gara ini kau tidak cari Tuhan. Itu yang Tuhan tak mau. Nah, kalau begitu berarti ayat 33 ini apa? Ketika Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu bisa melihat satu urutan kronologis dalam ayat ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Berarti ada yang di atas, ada yang bawah, ada yang prioritas, ada yang nomor 2 prioritas. Sebenarnya ayat ini bicara tentang Tuhan cuma mau membenarkan urutan prioritas dalam hidup kita. Sebenarnya itu. Tuhan bilang yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di luar sana, prioritas urutan prioritasnya itu keliru. Yang dicari adalah harta dan kekayaan dunia ini di atas, Tuhan nomor 2. Tetapi bagi kamu umatku, prioritasmu beda. Prioritas umat Tuhan mesti berbeda dengan orang di luar sana. Prioritas umat Tuhan mesti cari kerajaan Allah dan kebenaran dulu, baru yang lain akan ditambahkan. Yang lain ini apa? Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kebutuhan kita di dunia ini. Saudara, tadi saya diskusi panjang lebar dengan anak saya. Dia cerita tentang suatu masalah, tentang drama mereka mau naik level. Mereka diundang untuk tampil di suatu gedung kesenian Jakarta. Tapi mereka bingung. Ini bisa nggak kita ya dalam 3 bulan? Terus harus latihan 3 kali dalam seminggu. Setelah saya mendengar panjang ceritanya, saya bilang, untuk kamu, karena hanya 2 mereka yang mau tamat kelas 3 daripada anggota tim itu. Saya bilang, untuk kamu, urutan prioritasmu adalah selesaikan semester terakhirmu untuk naik kelas, untuk lulus dengan baik, dan persiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Bukan drama itu. Saya bilang begitu. Drama itu nomor 2. Kamu bisa main drama setelah kamu sudah aman urutan prioritas pertama. Saudara, hidup ini akan kacau kalau kita nggak ngerti urutan prioritas. Tuhan juga mengatakannya begitu pada kita. Dalam perjalanan iman kita, urutan prioritas itu penting. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang pertama. Maka saya heran sekali ada anak muda, gara-gara ada kegiatan tinggalkan hari Minggu gitu ya. Dan hari Minggu pun dipakai untuk yang lain gitu, janganlah. Ayo kamu anak muda harus belajar. Urutan prioritasmu Tuhanmu loh. Dia yang memberi hidup buat kamu. Dia yang memberi napas, dia yang memberi segala yang kau punya hari ini. Masa depanmu ada di tangan dia. Masihkah kau maukah kau menjadikan orang yang sumber itu bagimu, lalu kau jadi yang sumber utama itu jadi prioritas nomor 2 atau ketiga dan keempat. Logika berpikir kita di mana? Kalau kita orang Kristen yang betul-betul memahami firman Tuhan, iya, saya sadar hidupku ini dari Tuhan kan. Aku ada hari ini karena Dia. Semua yang aku nikmati, semua yang aku pakai itu juga dari Tuhan. Masa satu hari Minggu ini saya mesti pergi juga dan mengabaikan sumber utama itu? Abaikan. Untuk apa? Ayo, kita waktunya sudah bertobat. Jadikan Tuhan prioritas utama. Setelah itu yang lain akan ditambahkan. Tuhan janji kok. Tuhan tidak cuma minta Tuhan tidak egois. Tuhan tidak bilang, sembah aku dulu ya, kamu mesti cari aku dulu, ya, berrelasi dengan aku dulu. Setelah itu urusan kamu. Enggak. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaranku. Silakan. Tapi yang lain aku akan tambahkan kepadamu. Tuhan janji. Tuhan tidak pernah egois cuma minta kita ke dia lalu dia diem, dia nggak buat apa-apa untuk kita. Enggak. Dia minta kita berbuat sesuatu untuk dia. Dia bilang, aku juga akan memberkati kamu.
Jelas sekali, saudara. Ini dalam Alkitab itu jelas sekali. Karena itu dalam ayat 33 tadi, di situ kita lihat apa? Dia ingin prioritas dulu dianya. Setelah itu dia akan tambahkan. Tuhan janji berikan semuanya kepada kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami ketika firman Tuhan diberitakan yang singkat dan sederhana, tetapi kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Seringkali kami melangkah sesuai dengan kehendak kami sendiri. Kami berjalan tanpa kami mengerti urutan prioritas dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ampun akan Engkau, agar dalam hari-hari kami ke depan, kami tidak memutarbalikkan yang urutan prioritas. Kami tahu bahwa Engkau sumber segalanya bagi kami, karena Engkau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Begitu juga dengan segala tantangan kesulitan yang ada di dunia ini. Kami tahu setiap hari itu menimpa kami, dan kami akan menjaga pikiran kami, hati kami. Kami tidak mendua hati, dan kami juga tidak berpikir dan liar dan kemana-mana hanya meragukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar perjalanan hidup kami ke depan kami tidak akan khawatir lagi. Berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan sudah mendengar firman ini, agar kami boleh menerapkan dan meresapkannya dalam diri kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.